Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Siang, Pak. Sehat semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Dan jumpa lagi dengan saya. Sebelum mulai pembelajaran, pertama kali kita berdoa. Silakan berdoa dipimpin oleh ketua. Sebelum mulai pelajaran pada siang hari ini, kita berdoa agar pelajaran hari ini berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Alhamdulillah. Hari ini apakah semuanya? Coba saya rasa dulu ya. Ahmad Buyan hadir. Salim Almalika Faisal izin kemana? Yang bukan tamu ya? Silma Jihan Meza Nawal hadir. Fahmi Fatihul Aulia Rian Suci Sabita Wafik izin juga karena ada tamu ya. Seperti biasa di siang masih ada sampai kita SBG dulu ya. Ya Gajah sama semut ya, ini kan berdiri siapa yang biasa yang menguasai Ustaz silakan. Wafik sini iya Saya nggak tahu Pak. yang biasa siapa? Apa? Siapa? Nama kita bareng ya. Kalau ada gajah besar, semut kecil, gajah besar, semut kecil, gajah kecil. Kalau gajah kecil, ada nggak gajah kecil? Jadi seperti ini untuk ukuran ini kebalikannya, itu kebalikannya gerakan itu kebalikannya. Kalau yang kita ucapkan itu sebenarnya seperti cacing, pendek, jangkrik, unta, harimau, kuda, lintah,
lebih banyak lahannya. Itu deh desa. Kalau kota Banyak bangunan. bangunan. Terus apa lagi? Populasi banyak. Populasi banyak. Pusat administrasi. Desa sama kota itu beda atau sama? Beda. Perbedaan itu karena apa? Hanya fisiknya saja? Ada apa lagi? Kondisinya itu serta sosial kan? Budaya juga berbeda. Ya, dan hari ini kita akan melihat materi. Sebelum masuk ke pembelajaran kita akan melihat materi atau gambar. Ini gambar apa? Gambar apa yang kita punya? Ini contoh fenomena apa yang kamu lihat? Urbanisasi. Urbanisasi? Iya. Urbanisasi itu apa sih? Berpindah. Apakah hanya berpindah saja? Urban itu artinya apa? Urban itu kota. Sasi proses. Berarti proses perkotaan. Ini kalau bisa lihat ini contoh gambar apa sih? Kalau ini kira-kira sedang apa ini? Mudik ya. Terus ini? Ini siapa? Digitalisasi. Ini siapa ini? Ini kalau kamu petani. Ya. Apa itu? Dicoba saya. Ini kayak gini kenapa? Pendidikan apa? Ini contohnya ini apa? Ini tadi ini apa sih? Kalau begini ini apa? Ya, jadi alih fungsi lah. Pertanian sudah boleh terancam dengan adanya industri. Kemudian ada lagi ini apa? Ya, kerjasama antara ini petani, ini orang iya kan? Bisa. Oke, jadi bisa nggak? Bisa. Interaksi dengan interaksi desa dan kota. Selanjutnya, kalau lihat fenomena tersebut itu berdasarkan fenomena ini kan dampak ya, interaksi desa dan kota. Kalau gambar ini gambar positif atau tidak? Positif. Kenapa? Interaksi itu terjadi karena apa? Saling Ini kan seperti itu kan? Ini dampak interaksi kan? Positif negatif. Apa negatif? Ada misalnya konversi, ya kan, konversi lahan pertanian dengan industri. Pernah lihat fenomena ini di lingkungan kalian? Mungkin ada kalian mengurus sampah menjadi toko. Iya kan? Itu kan contohnya. Ini tidak apa? Itu dampak dari interaksi nggak? Iya. SMA di Pulau Sepak. Ya, ini juga dampak negatifnya, di mana budaya kota yang tidak bagus masuk ke desa. Kali ini dampak apa? Dampak positifnya apa? Jadi petani itu sudah mengenal teknologi. Yang ini? Biasanya melakukan seperti ini dari desa kota atau kota ke desa?
Tujuannya apa? Mencari tujuan utamanya apakah hanya mencari pekerjaan? Menambah taraf tujuannya kayak dinamol maksimal mencari apa? Sekolah kan? Di pendidikan. Itu ya tentang dampak generasi desa dan kota. Jadi ada dampak positifnya, ada juga dampak negatifnya. Jadi harus kita lihat karena itu ada dari kuantitas kita. Mungkin sering kalian lihat kan? Ya harapannya kalian setelah mempelajari ini, kalian itu bisa nanti menemukan solusi. Oh, fenomena ini penyebabnya apa? Kalian itu mencari penyebabnya apa kan? Kalau kalian sudah tahu penyebabnya, diharapkan sudah bisa menemukan solusi. Dan solusi itu harusnya bisa dicapai oleh kalian. Ya. Ya. Itu tentang materi interaksi desa dan kota. Ya, jadi pertemuan ini kita akan bahas tentang interaksi desa dan kota. Dan pembelajaran ini kita akan belajar bersama pada pertemuan 2 ya. Pertemuan nanti. Dan di akhir pertemuan ini nanti ada reward. Berikut ya, bagi kelompok yang karyanya bagus dan bagi siswa yang aktif. Jadi harapannya kalian itu benar-benar harus ya di satu sisi kalian dapat ilmunya, bagaimana tentang interaksi desa dan kota, bagaimana perkembangannya, bagaimana usaha untuk menyelesaikan permasalahan desa dan kota, kalian juga nanti mendapatkan ya nanti akan belajar itu. Kemudian yang diharapkan setelah belajar ini interaksi desa kota kalian itu ini harapannya indikator pencapaian promosi sendiri. Setelah selesai pembelajaran ini kalian akan bisa menjelaskan unsur dan karakteristik kota. Kota itu seperti apa sih, unsur-unsur kota itu apa saja, kemudian mengidentifikasi fungsi dan topologi kota. Bentuk kota itu seperti apa? Mungkin kalian nanti suatu saat jadi bupati atau istri bupati. Ya, pertama di sini dulu kan. Nanti kalau bupatinya udah 2 periode ganti istrinya. Ya apa kan begitu kan? Siapa tahu penulisnya aplikasi wakil gubernur. Istrinya wakil gubernur, ya kan? Dan dia menelaah pola dan struktur keuangan kota. Kita akan tahu pola kota itu seperti apa. Kemudian menjelaskan usaha pemerataan pembangunan di desa dan kota. Kita tahu kan desa kota itu kan ada ketimpangan ya. Makanya terjadi di desa itu seperti apa, di kota seperti apa, seperti yang kita pelajari kemarin. Nah, kita cari usaha pemerataan. Kalau melatih selalu tidak ada ketimpangan. Hanya kan urbanisasi mungkin dampak negatif itu tidak akan banyak terjadi. Kemudian menganalisis dampak perkembangan kota terhadap masyarakat desa dan kota. Kemudian merancang laporan tentang pola keuangan desa, pola keuangan kota dan interaksinya. Kemudian membuat makalah tentang dan mempresentasikan hasil diskusi kelompok tentang usaha pemerataan pembangunan di desa dan kota dalam bentuk infografis. Jadi nanti kita merancang infografis, kemudian membuat dan menyajikan makalah tentang dampak perkembangan kota terhadap masyarakat desa dan kota, dilengkapi dengan tabel, grafik dan grafik. Jadi makalah itu nanti kamu buat infografis, nanti dipresentasikan per kelompok. Ya. Dalam pertemuan ini, dalam belajar ini kita akan melalui 3 tahapan. Orientasi siswa dalam menjelaskan tentang tujuan pembelajaran, terus menganalisis masalah tadi, kemudian mengorganisasikan siswa. Jadi nanti berkelompok, siswa di kelompok-kelompok dan membimbing pendidikan. Nanti saya guru itu akan, bapak itu akan berkeliling ke kelompok-kelompok. Kira-kira kelompok ini butuh masukan apa, kelompok ini butuh masukan apa, kelompok ini butuh masukan apa. Jadi kami tidak atau seperti ini boleh. Jadi awal mulai dari masalah organisasi siswa belajar, membimbing pendidikan dari individual maupun kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil
akhirnya, hasil akhirnya adalah kita bisa memecahkan atau menemukan solusi dari permasalahan. Jadi saya. Jadi gambarannya sampai di sini ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Ya, Om? Nggak ada? Kalau nggak ada, coba secara singkat apa yang harus kita lakukan setelah ini, yang saya jelaskan barusan. Sabina? Bikin kelompok, terus bermakalah, masalahnya jadi. Iya, itu ya. Nanti kalian berkelompok membuat makalah bentuk. Terus tentang apa makalahnya itu? Apa kita gambaran tadi? Belum tahu. Nah, kita lihat di sini. Desa fenomena urbanisasi pasca lebaran nampaknya tak akan pernah berhenti atau bahkan sulit untuk dihindari. Hal itu awalnya karena masyarakat tentu ingin mencari penghidupan lebih baik. Dalam PCK kali ini kami akan ulas laju urbanisasi Indonesia hingga akibat yang mungkin menurut dari perbedaan warga yang berasal dari desa menuju ke kota. Kita akan mulai dari gambaran luasnya, yaitu laju urbanisasi di Indonesia dari tahun 2000. Ya, dari video itu. Coba apa yang kamu lihat untuk permasalahan di situ? Yang kalian lihat. Coba brilian. Meningkatnya arus urbanisasi dari desa ke kota. Iya. Kenapa? Penyebab. Karena para penduduk desa itu memiliki pandangan bahwa dengan pergi ke kota, mereka akan mendapatkan jaminan untuk bekerja itu lebih tinggi daripada di desa. Ya, siap. Sip. Ada yang lain? Ya, Mesa? Kenapa? Oh, kurangnya fasilitas di desa. Jadi menyebabkan mereka itu pengen pergi ke kota. Oke, siapa lagi? Overpopulasi di kotanya. Kan karena yang disebutin Lisa tadi, akhirnya menimbulkan masalah baru yaitu overpopulasi di kota. Jadi mereka. Waalaikumsalam. Nggak ada. Mas Faiz bilang aja. Mas Faisal lagi ngurusin tamu gitu, bilang ke Pak Solikan sekarang ya. Ya. Lagi ada tamu. Nggak apa-apa, nanti di-cut. Gitu ya. Ada lagi nggak selain overpopulasi? Tambahan dari Silma. Ya. Jadi Gimana? populasi itu malah nanti jika ya populasinya tidak sesuai dengan standar, malah menjadikan pemukiman kumuh. Malah banyaknya pemukiman kumuh Oh, dan gitu. perumahan pertanian. Oh, mereka itu nggak pulang ke desa tapi justru menambah masalah baru di kota. Ya. Kira-kira solusinya apa sih? Pembangunan yang merata. Gitu ya. Nah, nanti dari permasalahan ini diharapkan kalian itu bisa menemukan solusi, alternatif solusi lah. Kan tadi sekilas itu ada kan beberapa yang disebutkan itu kan. Sebenarnya masih banyak yang lainnya yang bisa kalian ulik, yang bisa kalian cari tentang solusi agar urbanisasi itu mungkin bisa diminimalisir, ya kan? Secara dampaknya, atau urbanisasi itu bisa memberikan dampak yang positif, positifnya lebih banyak. Tadi kan disebutkan kan seperti itu kan. Ya, urbanisasi itu apakah harus desa ke kota? Ternyata enggak. Desa menjadi kota itu banyak. Ya kan? Desa yang berubah jadi kota. Itu juga namanya urbanisasi. Jadi enggak selamanya urbanisasi itu dari desa ke kota. Tapi desa menjadi kota itu juga disebut urbanisasi. Karena karakter budaya, karakter fisik dari wilayah itu sudah seperti kota. Bisa dipahami? Ya. Jadi seperti itu ya. Nanti dari permasalahan itu silahkan cari alternatif solusi yang bisa kalian buat, yang kalian tentukan alternatif solusi yang kira-kira solusi itu nantinya bisa diterapkan untuk mengurangi dampak negatif dari urbanisasi. Bisa dipahami? Oke. Sekarang
Kemudian lanjut seperti yang kemarin Bapak buat untuk pembahasan itu kan dibuat per kelompok kan ya. Ya, saya sudah bagi kelompoknya kemarin minggu lalu. Sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing? Oke, kalau sudah, silahkan diskusikan alternatif solusi yang bisa kalian berikan untuk mengurangi permasalahan dari urbanisasi. Monggo, diskusi. Bisa ngambil dari internet, dan dari sini, semua bahan, nanti kalian saya sudah buatkan di LKPD untuk langkah-langkah pembuatan kalian di sini. Nah, di sini ya. Udah ada kan masuk di Elma, e-learning madrasah, silahkan masuk. Kamu ambil di sini. Ya, di e-learning madrasah, silahkan masuk semua kelompok. Ya, kemudian bahan-bahannya bisa ngambil dari sini. Ini contoh-contohnya. Ini hanya salah satu. Bisa kalian cari dari website, dari jurnal penelitian yang lain. Ya, silahkan ambil. Ini contoh-contohnya. Diharapkan itu setiap kelompok itu beda-beda. Ya, oke? Ya, monggo diskusikan dengan kelompoknya. Saya harapkan di setiap kelompok, dalam anggota kelompok itu ada pembagian tugas biar semuanya aktif. Ya, mungkin ada bagiannya, contohnya kalau kelompoknya Inamol itu bagian cari sumber materi. Nanti sama nanti bagiannya Silma itu memasukkan, jadi menggabungkan materi-materi itu. Bagiannya Mesa menyusun laporan, bagiannya Rahma nanti membuat infografis. Oke, jadi setiap kelompok diharapkan itu sudah ada pembagian tugas. Biar semuanya itu bekerja semuanya. Kerjasama ya? Ya, tidak saling mengandalkan. Oke, silahkan. Bisa dibuka e-learning madrasahnya, silahkan di-download, silahkan dikerjakan. Internet sudah connect ya? Ya, bisa pakai internet sekolah atau pakai T-cell. Silahkan dipakai semaksimal mungkin. Nanti di sini ada semuanya nih. Contoh-contohnya dari itu. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Ada? Di sini kan ada modul. Ya kan? Ada modul, ada bahan ajar tambahan. Selain dari buku tulis itu ada gambar-gambarnya. Di situ ada semuanya. Silahkan dilihat. Ada yang masih bingung? Ada yang masih bingung? Oke. Kelompoknya Inamol mau bahas apa? Mau ngasih alternatif solusi apa? Pengembangan desa. Masih nyari. Oke. Kelompoknya lo gimana? Ada bikin makalah, makanya dulu. Iya. Yang nyari solusi. Ya, solusi. Ya. Satu sama yang dua. Berarti menentukan sekarang mungkin kelompok ini menentukan alternatif solusi, menetapkan satu, habis itu dicari. Kamu buat contoh dari alternatif solusi itu seperti apa? Rencananya belum ketemu menetapkan solusi yang mana? Belum. Cari. Oke. Rinciannya itu ngikuti yang ada di situ. Makalahnya seperti standar buat makalah aja. Ya. Gitu ya. Nanti dari makalah itu ringkasannya dibuat infografis. Gimana?
Udah menentukan menetapkan alternatif solusi apa? Jadi yang Pasal ya nggak apa. Sarana. Baru sarana. Ya. Tentang sarana. Jadi kalau udah menetapkan alternatif solusi kamu itu ya. Jadi nanti bisa dilanjutkan lagi. Jadi kesimpulan dari materi ini adalah bahwa interaksi desa dan kota bisa memberikan dampak. Contoh dampaknya adalah urbanisasi. Urbanisasi juga memberikan dampak positif dan negatif. Yang kita diskusikan sekarang itu adalah mencari solusi dari dampak negatif urbanisasi. Gitu ya. Silahkan nanti didiskusikan lagi dengan kelompoknya di luar jam ini, silahkan dikerjakan. Nanti kalau memang butuh saran atau bantuan atau pendampingan dengan Bapak, nanti bisa ketemu saya langsung di luar jam ya. Ya, agar di pertemuan selanjutnya kita itu tinggal melakukan menyajikan kan hasil yang kalian buat berupa makalah dan infografis. Gitu ya. Ada pertanyaan? Ya, yang di situ itu nanti diselesaikan. Bisa dipahami? Ya, jadi yang di situ yang belum selesai diselesaikan dulu. Nanti di luar jam jika ada pertanyaan atau mungkin saran atau Pak, saya itu butuh jurnal atau nanti saya coba untuk mencarinya. Insya Allah ada. Ya, kalau memang butuh jurnal atau butuh bahan-bahan untuk penyusunan infografis dan makalah, nanti bisa diskusikan atau bisa sharing antar kelompok. Ya, jadi minggu depan kita masuk, tinggal langsung penyajian makalah sama infografis. Jangan lupa ditentukan ya, siapa bagian mempresentasikan hasilnya, siapa bagian untuk berkunjung ke kelompok lain untuk melihat hasil karya dari kelompok lain. Gitu ya. Ya, silahkan berkemas-kemas. Oke, sebelum mengakhiri, alangkah baiknya kita berdoa. Silahkan dipimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian pertemuan hari ini, semoga bermanfaat. Tetap semangat belajarnya, istiqomah ibadahnya, jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Adib, semoga berkah atas ilmunya. Amin. Semoga menjadi anak yang soleh-solehah. Amin. Selamat sore.